Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dengan NIM 24030101064. Di sini saya ingin mempresentasikan materi inflasi dan pengangguran pada untuk ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro kelas AK 209 Program Studi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, daya beli uang menurun karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Contohnya, jika tahun ini harga sepiring nasi goreng adalah Rp15.000 dan tahun depan naik menjadi Rp17.000, maka itu adalah tanda terjadinya inflasi jika terjadi pada banyak barang lain juga. Ciri-ciri inflasi: 1. Harga barang atau jasa naik secara umum, bukan hanya pada satu jenis barang saja. 2. Kenaikan berlangsung terus-menerus, bukan hanya sesaat. Ketiga, uang beredar terlalu banyak dibandingkan barang atau jasa yang tersedia. Keempat, ketidakseimbangan arus uang dan barang di pasar. Penyebab inflasi analisis kurva ADAS. 1. Demand pull. Pertama, demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Terjadi ketika permintaan agregat atau AD meningkat melebihi kapasitas produksi atau penawaran agregat tetap, sehingga mendorong harga-harga naik. Penyebabnya seperti peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi besar-besaran, ekspor meningkat tajam, dan pemerintah meningkatkan belanja. Kedua, cost push inflation atau inflasi desakan biaya terjadi ketika biaya produksi naik, misalnya karena kenaikan harga bahan baku, BBM, dan upah buruh, sehingga penawaran agregat atau AS menurun. Penyebabnya seperti harga energi atau BBM naik, upah tenaga kerja naik, kurs mata uang melemah atau biaya impor naik, serta pajak atau tarif impor meningkat. Ketiga, imported inflation atau inflasi impor terjadi karena kenaikan harga barang impor, terutama bahan baku atau barang modal, yang menyebabkan biaya produksi naik lalu diteruskan ke konsumen sebagai kenaikan harga barang. Penyebabnya seperti kenaikan harga global komoditas seperti minyak, gandum, dan baja, atau terjadi gangguan rantai pasok global. Jenis inflasi berdasarkan kecepatannya. Inflasi ringan atau mild inflation, laju inflasi kurang dari 10% per tahunnya. Masih bisa dikendalikan, tidak berdampak besar pada ekonomi. Masyarakat masih bisa menyesuaikan diri. Contohnya, harga barang naik dari 10.000 menjadi 10.500 dalam 1 tahun, atau naik 5%. Kemudian ada inflasi sedang atau moderate inflation, yaitu laju inflasi 10% sampai 30% per tahun, menyebabkan penurunan daya beli lebih signifikan, menimbulkan keresahan, apalagi jika pendapatan tidak ikut naik. Contohnya, harga sembako naik 25% setahun, tapi gaji tetap. Kemudian, inflasi berat atau galloping inflation. Laju inflasi 30% sampai 100% per tahun. Harga naik cepat, masyarakat kesulitan membeli kebutuhan dasar, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Contoh, tahun ini harga bensin 10.000, sedangkan tahun depan harga bensin Rp18.000. Kemudian hyperinflation atau hyperinflasi.
Inflasi lebih besar dari 100% per tahun, bahkan ribuan persen. Uang kehilangan nilai secara drastis, masyarakat tidak percaya lagi pada mata uang, negara bisa mengalami krisis besar. Contohnya terjadi pada Zimbabwe tahun 2008, inflasi lebih dari 200 juta persen per bulannya. Kebijakan pengendalian inflasi itu ada dua, yaitu moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar guna menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang. Tujuannya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan harga atau inflasi rendah, serta menjaga nilai tukar mata uang. Kemudian kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mengontrol inflasi. Tujuannya mengurangi tekanan permintaan agregat, mengurangi defisit anggaran, dan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Selanjutnya ada alat pengukur tingkat inflasi. Pertama, indeks harga konsumen atau IHK. IHK mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu. IHK adalah alat utama untuk mengukur inflasi konsumen. Kedua, ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB mengukur perubahan harga barang-barang pada tingkat produsen atau grosir sebelum sampai ke konsumen akhir. Ketiga, ada deflator PDB atau GDP deflator. Deflator PDB adalah pengukuran inflasi yang mencakup semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Ini membandingkan PDB nominal atau harga berlaku dengan PDB real atau harga tetap. Rumusnya adalah inflasi sama dengan total nilai keranjang tahun belanja dibagi total nilai keranjang tahun dasar dikali 100%. Contoh soal perhitungan inflasi. Pada tahun 2024, harga telur adalah 2.000 per butir. Pada tahun 2025, harga telur naik menjadi 2.200 per butir. Berapakah tingkat inflasi tahun 2025? Tingkat inflasinya adalah 2.200 dikurang 2.000 dibagi 2.000 dikali 100%. 200 dibagi 2.000 kali 100% itu sama dengan 0,1 dikali 100% atau hasilnya adalah 10%. Jadi tingkat inflasi pada tahun 2025 adalah 10%. Kemudian materi selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya dia belum terserap dalam dunia kerja, walaupun dia termasuk dalam angkatan kerja atau usia produktif dan siap kerja. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, masih dalam usia kerja, sekitar 15-64 tahun, siap bekerja jika ada kesempatan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama, ada pengangguran friksional, yaitu bersifat sementara saat berpindah kerja. Pengangguran struktural, yaitu keterampilannya tidak sesuai terhadap permintaan kerja. Pengangguran siklikal yaitu akibat resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran teknologikal, yaitu mereka yang digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran berdasarkan waktu kerja, yaitu pengangguran terbuka, tidak punya pekerjaan sama sekali. Pengangguran tersembunyi, banyak tenaga kerja tapi tidak optimal kemampuannya. Kemudian pengangguran setengah, yaitu mereka yang jam kerjanya di bawah dari 35 jam per minggu. Dan pengangguran musiman itu tertentu waktu saja, semisal mereka bekerja hanya pada saat masa panen atau masa musim ikan.
Solusi untuk mengatasi pengangguran. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Ketiga, mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Keempat, mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan desa. Kelima, proyek infrastruktur nasional. Keenam, ekspansi pasar kerja luar negeri atau TKI profesional. Rumus menghitung tingkat pengangguran itu ada jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Contoh soal, sebuah negara memiliki 10 juta penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, 6 juta orang termasuk dalam angkatan kerja, dan 5.400 orang telah bekerja. Berapakah tingkat pengangguran di negara tersebut? Pertama, kita dapat hitung jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurang jumlah pekerja, yaitu 6 juta dikurang 5.400 sama dengan 600.000 orang. Kedua, kita dapat menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sama dengan 6 juta dibagi 600.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 10%. Jadi tingkat pengangguran pada negara tersebut adalah sebesar 10%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya pemaparan saya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro, saya Siti Jamila dengan NIM 2403010100064. Izin undur diri. Terima kasih.